Setiap langkah yang mendekat ke benteng ini membawa kita pada waktu yang jauh lebih tua dari usia kita. Dibangun pada masa Portugis dan diperkuatkan oleh Belanda, tempat ini menyimpan banyak hal yang tidak pernah diceritakan dengan keras. Namun, ia memilih diam, tapi tetap ada. Saat melangkah masuk, kita kembali ke masa yang dimana ketika Portugis pertama kali membangun struktur pertahanan di kawasan ini. Berabad kemudian, Belanda memperkuat bangunan ini dan menjadikan titik penting untuk memantau jalur rempah di pesisir. Tempat ini tidak berasal dari satu masa, tetapi juga ada dari lapisan-lapisan sejarah yang saling bertemu. Ruang paling bawah ini menyimpan jejak dua kekuatan. Yang pertama, pondasi awal dari masa Portugis dan penguatan struktur oleh Belanda. Yang kedua, batu-batu tua ini pernah menjadi bagian dari pengawasan rempah dan aktivitas kolonial di pesisir Ambon. Dalam sejarah publik, ruang seperti ini tidak hanya mencatat fungsi, tetapi juga kehidupan manusia yang pernah bersinggungan dengannya. Di lantai atas, suasana terasa berbeda. Lukisan-lukisan ikan ini bukan bagian asli benteng, tetapi hadir sebagai upaya masyarakat masa kini memberi konteks baru pada ruang lama. Bahan-bahan yang digunakan untuk membangun benteng ini itu dari ketebalan temboknya itu menggunakan potongan karang, batu karang yang dipotong kotak kemudian dibakar dan dilapisi dengan kapur. Konstruksi 3 lantai yang dibuat ini, jadi ini awalnya dia kosong bangunan itu karena dia berawal dari sebuah gudang rempah. Nah kemudian ketika Belanda ambil alih lalu dijadikan sebagai benteng. Nah situ baru dibuat konstruksi 3 lantai menggunakan lantai papan kayu yang digunakan di kayu besi. Kemudian di lantai 1 itu menggunakan bata. Kalau dari berapa meter dari pintu masuk, bata yang disusun berdiri itu masih asli dari zaman Portugis. 3 lantai kayu itu sudah diperbarui mulai dari pembubaran tahun 1991. Kemudian diganti lagi tahun 2016 kali pergantian papan. Nah kenapa harus menggunakan papan? Ya karena benteng ini istilahnya dia dibangun dalam kondisi darurat. Karena itu merupakan sebuah gudang rempah yang dikuasai oleh Belanda. Kemudian sebab akibat dari adanya pertempuran yang dikenal dengan Perang Itu Satu, yaitu kerajaan itu mulai menyerang terhadap markas tersebut. Nah, maka markas itu menjadi pertahanan bangsa Belanda. Jadi dia kisahnya darurat. Jadi akan bahan seadanya, yakni kini pemandangan yang sama mengajak kita melihat sejarah dari sudut yang lebih manusiawi. Setiap orang datang membawa cerita yang berbeda-beda. Penjaga benteng, wisatawan, atau masa mahasiswa, semuanya memberi makna baru bagi tempat ini. Sejarah publik mengingatkan kita bahwa pemahaman tentang masa lalu juga lahir dari percakapan dan pengalaman seperti ini.
tidak lagi dipakai untuk mengatur rempah atau menjaga kepentingan kolonial. Hari ini, ia menjadi ruang sosial, tempat belajar, berdiskusi, dan memahami kembali identitas sejarah kita. Tempat ini tetap hidup karena orang datang melihatnya.